Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak bersama saya, Ibu Hesti Kustrini. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu bersemangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami materi atau mengulas kembali materi buku fiksi dan non-fiksi. Berikut adalah KD esensial yang akan kita pelajari secara singkat karena ini adalah pendalaman materi. Jadi hanya mengulang atau mengingat-ingat kembali materi yang sudah pernah kita pelajari bersama ya, yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Saya sangat yakin kalian sudah sangat kenal atau sangat hafal tentang buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya dan bersumber dari imajinasi pengarang. Contoh buku fiksi yakni buku cerita pendek, novel, roman, buku cerita imajinasi atau fantasi, dan komik. Sementara buku non-fiksi adalah buku yang bersumber dari data, baik fakta atau opini, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh penulis. Contoh buku non-fiksi ialah buku ensiklopedia, esai, jurnal, kamus, makalah, laporan ilmiah, biografi, dan termasuk buku pelajaran. Adapun ciri-ciri buku fiksi, yang pertama, ditulis dengan gaya bahasa atau menggunakan kata-kata konotasi, yakni kata-kata yang berarti bukan arti sebenarnya. Yang kedua, bentuknya berupa novel atau cerita pendek. Yang ketiga, dihasilkan dari proses kreatif pengembangan imajinasi pengarang. Selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, ditulis dengan menggunakan kata-kata denotasi, kata yang bermakna sebenarnya. Yang kedua, bentuknya berupa karangan ilmiah, jurnal, atau esai. Dan yang ketiga, dihasilkan dari proses pengamatan atau penelitian penulis. Unsur buku fiksi. Yang pertama, sampul atau cover buku. Yang kedua, berisi tema cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. 4. Bahasa yang digunakan. 5. Alur. 6. Latar, terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang ketujuh, amanat. Dan yang terakhir adalah sudut pandang, yaitu beberapa atau sebagian besar dari ini adalah unsur intrinsik ya. Selanjutnya adalah unsur buku non-fiksi. Yang pertama, sampul atau cover buku. Di sana ada judul pengarang penerbit ya biasanya. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul subbab buku. Yang keempat, isi dan bagaimana buku itu disajikan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan, apakah bahasa baku atau tidak baku. Selanjutnya ada indeks. Indeks itu adalah daftar kata atau istilah penting tersusun secara alfabetis yang menginformasikan mengenai halaman tempat kata atau istilah tersebut ditemukan. Yang selanjutnya ada glosarium, yaitu daftar kata dengan penjelasan bidang tertentu atau bisa juga disebut dengan kamus ringkas. Yang berikutnya ada daftar pustaka. Ini adalah sumber dari mana saja informasi dari dalam buku tersebut diperoleh, biasanya dari buku-buku yang lainnya atau dari internet. Dan yang terakhir ada penutup, tapi tidak semua buku non-fiksi ada penutupnya ya, jadi bisa disimpulkan sendiri. Nah, terima kasih sudah menyaksikan pengayaan materi atau pendalaman materi tentang unsur buku fiksi dan non-fiksi. Jika kalian punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi guru kalian sendiri atau memanfaatkan kolom komentar untuk wadah diskusi. Terima kasih. Yang terakhir, Ibu akan menyampaikan satu pesan bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.